komunikasi juga kan bagian dari respect ya. Jadi bagaimana cara kita menghargai prinsip masing-masing gitu, gimana cara kita ngehargain keresahan masing-masing, kalau lagi marah kita ngebujuknya kayak gimana gitu, udah tahu satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri karena saya belum selesai dengan masalah saya. Percuma kalau misalnya kita mengkomunikasikan apa yang kita masalahkan atau misalnya apa yang kita inginkan, tapi kalau misalnya nggak saling mengerti, kayaknya akan percuma komunikasi itu dijalanin sih. Apa? Siaran edukatif ringan dan unik. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Gila ya, bagus banget suaranya. Gue punya suara kayak gitu gak bisa lagi. Susah banget. Selamat pagi semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Anda karena kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru bareng sama orang-orang gila di sebelah kiri saya yang sangat ganteng dan cantik, tapi gokil sekali kehidupannya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin lebih banyak tentang situasi percintaan karena kita udah capek banget ya. Waktu kemarin tuh kita ngobrolin tentang masalah NPD. Itu kita ngomongin masalah perasaan yang begitu mendalam. Terus kita juga merasa kayak ternyata banyak banget ya masalah psikologi sekarang yang terjadi dengan anak-anak kita gitu. Dan kemarin juga itu udah sempat ngebahas juga di awal banget. Itu lebih berat lagi bahasannya. Kita ngobrolin tentang hal seru berkaitan dengan yang namanya utang online ya. Tadi hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang kayak soft-soft aja lah, yang ringan-ringan aja. Ya, jadi kita mau ngobrol tentang masalah percintaan. Seperti lagu yang tadi sudah disampaikan oleh siapa nama Anda? Tolong sebut sendiri, saya capek. Tulus. Oh, bukan. Mohon maaf kalau nikah ya bagian itu. Tapi nanti yang punya hak prerogatif marah karena penyebutannya. Nama asli bukan nama panggung? Falka. Falka dari jurusan mana, Falka? Aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Asik banget ya ada Falka, ilmu komunikasi. Yang kedua di sebelah kanan yang ganteng siapa nih? Aku Aji. Aji ini content creator di bidang apa nih? Aku lebih ke tulisan sih. Gila, dari tulisan itu yang bikin Anda jadian sama pacar Anda sekarang? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Berarti bisa jadi itu adalah bridging menuju ke tahap berikutnya kan? Ya, namanya itu kita harus mikir kan, ya kan? Cewek yang di sebelah tengah ini siapa namanya? Boleh tahu dong kenalan? Aku Aulia dari psikologi. Aulia psikologi. Punya kisah percintaan di kampus? Punya. Astaga. Jangan Oke. Tugas saya nanya. Iya. Kalau Anda jelasin semua sekarang, kita rekod. Iya kan? Oke. Fungsi saya apa? Yang berikutnya yang terakhir, siapa cantik dari mana? Aku Catherine dari jurusan DKV. Oh iya, di kafe. Ini kita lengkap membawa semua anak-anak jurusan dan karena topik kita ini percintaan sesuai dengan kangennya Falka tadi. Kayaknya sudah menggambarkan kondisi Anda dengan pasangan Anda yang kangen banget kayaknya ya. Betul banget. Betul banget, kok Anda pede banget? Kan saya ngomongin pasangan Anda bukan Anda. Bersikap. Natural banget tuh hatinya ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol banyak sama teman-teman kita yang ada di sini tentang percintaan kampus. Jadi nanti bakal banyak banget topik yang membahas tentang kenapa sih mereka bisa jadian sama pacar mereka sekarang dan apakah itu akan membantu perkuliahan mereka untuk cepat lulus atau jangan-jangan menghambat kelulusan mereka. Mungkin kita harus tanya dulu yang pertama bersama dengan Falka dari ilmu komunikasi. Falka sehat? Alhamdulillah. Lihat dari suaranya kayaknya bagus banget tuh tadi. Ya, pemberian dari Tuhan. Aduh ya ampun, bahasanya di kayaknya ada ilmu khusus ya, komunikasi politik ya kayaknya ya. Ada mata kuliahnya ya, jadi agak-agak bluffing sedikit. Pak, gue mau ngobrol duluan sama Anda nih kayaknya. Semua orang udah mulai penasaran. Topik kita hari ini adalah percintaan remaja, gitu kan? Percintaan di perguruan tinggi, gitu ya. Bagaimana kisah percintaan di perguruan tinggi yang ada ceritaan secara singkat dulu? Secara singkat sih, kita ketemu. Maksud saya, gimana percintaan singkat kamu yang tadi kamu ketemu tadi itu? Sampai Anda berlanjut hingga sekarang, kamu udah semester berapa kan? Aku 6 sekarang. Semester 6. Kan lama tuh coy. Aku sih pacaran tuh baru sekitar hampir 2 bulan aja. Cuman pertama ketemu tuh lucunya adalah karena aku sebagai anggota arcade UKM Radio, dia tuh sempat daftar ke arcade dan dia tuh diwawancara sama aku dan aku nggak sadar itu dia. Ini kayaknya emang ada modus sejak awal. Ya. Jadi nanti kalau ketua arcade-nya suruh pertanggung jawaban bikin LPJ itu harus ditulis tuh di dalam LPJ-nya. Satu lagi. Ya gitu kan, harus tanggung jawab dong. Terus gimana sampai akhirnya hubungannya berlanjut selama 2 bulan?
setelah aku ngewawancarain dia tuh, justru kita malahan ya nggak ada hubungan apa-apa. Cuman dia tuh duluan follow IG aku. Oh, masih zamannya ya, follow duluan, akhirnya jatuh hati gitu ya. Tapi itu udah lama banget, itu dari 2022. Cuman 2022. aku tuh kepincut lewat ya Instagramnya dia lah gitu. Kenapa emang Instagramnya? Kalau misalnya dia jualan. Kenapa lu jadi dagang-dagang aneh pacar lu? Bukan itu. Maksudnya, kenapa Anda bisa kepincut waktu itu? Apakah karena dia memiliki kepribadian yang menarik? Kelihatan kece gitu atau apa gitu? Aku ngelihatnya kayaknya ini suka nih gitu. Jadi kayak ada langsung ketemu gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak ada kliknya gitu ya. Terus tiba-tiba kenapa? Aku nge-DM dia duluan. DM dia duluan. Terus apa responnya waktu itu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanya kabar jawabnya baik gitu maksudnya. Oh enggak, aku ngajak aku ngajak kenalan dan ternyata dia pun bilang bahwa pernah diwawancara dan aku baru sadar bahwa itu tuh dia gitu. Terus kalau sesudah kalian saling kenal kayak begitu, apakah langsung tiba-tiba jadian atau butuh waktu dulu? Ya butuh waktu. Butuh waktu. Berapa lama? 10 tahun? Ya. Ya enggak dong. Kan ada kuliahnya semester berapa? Bercanda nih, lawak nih, tulus. Sekitar pokoknya aku pendekatan sama dia itu sekitar sebulan baru jadian gitu. Berarti pacarnya sekarang satu program studi kah atau tidak? Dia anak sekolah. Oh beda. Emang biasanya anak-anak psikologi itu menarik kayaknya menurut sebagian orang ya. Betul. Iya kan? Konsultasi gratis ya. Luar biasa. Ji, gimana kalau Aji nih? Aji dari jurusan apa dan kamu akhirnya ketemu pasangan kamu waktu itu di mana awalnya? Aku dari jurusan DKV, lebih tepatnya angkatan 2020. Sementara dianya angkatan 18 waktu itu. Ya, jadi ketemu sebenarnya udah pertama kali masuk sih. Waktu itu kan ada Zoom gitu kan. Sempat ngeliat dan langsung tertarik sebenarnya, kagum aja gitu sama public speakingnya. Wih, emang biasanya kekaguman tuh suka muncul dari hal-hal yang tidak terduga ya. Biasanya mungkin kamu mau kagum sama saya? Dipikir-pikir dulu ya. Oh enggak beda. Oh iya benar. Kita kan teman aja lah ya. Maaf, lupa, red flag. Nanti kalau misalkan yang pas diedit tolong ada tweet yang gitu-gitu ya, biar bagus. Kalau yang Aul alami nih gimana nih Aul? Aul kamu dari prodi apa dan pasangan kamu dari mana? Aku prodi psikologi, kalau pasangan aku dari manajemen. Jadi aku ketemu dia tuh dikenalin sama teman aku. Dikenalin. Cerita lama guys. Iya, dikenalin. Buatnya dikenalin. Iya. Jadi dikenalin dulu. Comblang. Terus begitu dikenalin langsung cocok atau kayak nggak cocok dulu nggak mau, tapi karena ada pendekatan khusus mungkin. Ada pendekatan juga. Soalnya kita tuh sebelahan waktu kelompok PPKMB gitu. Ternyata dia orangnya. Kita tuh udah saling tertarik. Oh my god. Pas PPKMB. Maksudnya tuh kayak dia tuh ngeliatin aku ngeliatin dia pas ngehnya tuh. Iya kan. Gitu. Maksudnya jadi pokoknya saling tertarik dari PPKMB. Terus ngehnya tuh ternyata kita pernah foto barengan gitu. Ya ampun, kayak cerita TikTok kan. Kayak tiba-tiba wow, tahun sekian kita pernah berfoto bersama. Iya, tapi dia di belakang aku gitu. Jadi TikTok itu lumayan. Iya, jadi konten ya. Iya sih, bener. 10.000 kan minimal lumayan buat ngangkat kampus. Oke. Ya lalu lumayan titipan Iya benar. Coy. Berarti gini aja ya. Tiba jatuh hati. Iya. Langsung jadian. Enggak, sebulan dulu. Sebulan. Oh, sekarang udah hampir 2 tahun. Gila lama banget. Saya pikir baru 2-3 bulan. 2 tahun, beneran 2 tahun. Nggak ada gitu putus nyambungnya. Enggak, soalnya dia kayak kalau misalnya lagi berantem dianya yang ngalah. Oh iya. Kakak denger. Iya. Kita selalu salah. Iya. Saya mau ngomong kita lebih benar lagi sebenarnya. Oke. Yang terakhir, Catherine. Boleh cerita sedikit dong, Catherine? Dari jurusan apa? Terus pasangannya sekarang dari jurusan apa? Kebetulan sama-sama angkatan 20, sama-sama juga jurusan DKV. Cuman beda kelas. Ini DKV yang satu lintas, yang satu DKV gitu ya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan si sosok cowok ganteng idaman kamu itu?
Awalnya enggak sama sekali. Pasien apa? Iya. Oke, mungkin awalnya enggak, tapi kan sekarang langsung tumbuh rasa sayang yang mendalam gitu ya. Kebetulan itu awalnya tuh cuma tahu, tapi kenal itu gak. Tahu dia? Iya, cuma tahu keberadaannya. Tahu keberadaannya. Oh iya, tahu keberadaannya. Cuman kenalnya itu pas sama-sama ditunjuk buat jaga pameran. Oh, ternyata pameran bisnis bisa mempertemukan jodoh ya. Bagus juga nih buat PID. Lumayan kan inkubator bisnis bikin pameran menjodohkan 15 orang. Itu situ ya kan. Itu tuh dekatnya karena sama-sama itu, jaga itu, terus berlanjut sampai sekarang. Udah aja. Awet aja. Udah berapa lama berarti sekarang? Udah mau 2 tahun. Sama 2 tahun. Ini kita harus belajar nih dari yang 2 tahun tadi, harus tanya resepnya nih. Nah sekarang saya mau ngobrol sama semuanya. Mungkin siapapun yang nanti mau jawab duluan ya, tapi saya punya pertanyaan yang mulai serius ya. Kan banyak orang ya berpikir kalau kita stigmanya tuh punya pasangan pada saat kita belajar atau kuliah, biasanya tuh kan pasti ngeganggu ya mah. Saya yakin pasti ini mah kayaknya bakal menurunkan nilai semesterannya sampai ke IPK-nya. Kalau menurut kalian sendiri, dari kalian ada ngerasa nggak justru bahwa pacarannya kalian dengan teman-teman kalian di perguruan tinggi itu, kisah cinta yang kalian bentuk itu malah membuat nilai kalian drop? Atau jangan-jangan ada kecenderungan sebaliknya? Atau jangan-jangan malah yang kalian rasakan enggak kayaknya gue ngerasa kayak malah justru itu membangun dan IPK aku malah naik gitu. Nah itu yang kita ingin tahu. Siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Mungkin yang lama dulu. Yang lama dulu ya, benar 2 tahun. 2 tahun langsung. Siapa tahu bisa memperpanjang. Kebetulan kalau di aku nggak gitu ngerasa sih, maksudnya kayak kalau lagi berantem juga nggak ngerasa gitu impact ke nilai itu. Cuman kalau misalnya berantem ya buat jadi males aja mungkin. Tapi aku mau nanya gini, apakah itu begitu berpengaruh negatif terhadap studi kamu, atau justru malah hubungan antara kamu dengan pasangan kamu di perguruan tinggi itu malah kayak memberikan motivasi kamu buat belajar lebih gitu loh? Atau yang mana nih yang lebih condong? Ngasih motivasi sih. Justru motivasi. Contoh misalkan ngasih motivasi itu karena kamu merasa apa misalkan? Kayak kan seringnya kebetulan karena seangkatan juga, se-DKV juga, jadi sering kelas bareng, jadi kayak sering sharing bareng, pelajaran juga sama, tugasnya juga sama, jadi sering sharing bareng gitu. Jadi karena sering sharing, kamu merasa masalah yang tadinya kesimpan tuh bisa keluar gitu ya. Oke. Jadi kamu merasa malah justru dengan kamu punya pasangan itu membantu kamu buat malah belajar, dia ada dorongan. Kalau nggak ada pacar berarti nggak kebantu. Iya. Jadi kalau ada dampak besar pada hubungannya di kemudian hari. Jadi kalau misalkan nggak ada, akan kira-kira nanti bakal ngeganggu nggak kira-kira sebagian dari apa yang sudah kamu alami selama bertahun-tahun hilang sudah? Apakah itu akan mengganggu pembelajaran kamu? Kayaknya agak agak berarti iya. Jadi saya memberikan titik pesan untuk pacar Catherine, jangan dipuji kasihan. Saya tahu dia manis lucu ya. Jangan begitulah nanti. Kasihan anakmu yang satu ini udah bagus ini kau udah anak ya. Jangan macam-macam lah ya. Udah selesai. Oke Catherine, kalau dari awal gimana kira-kira? Ini juga 2 tahun loh, lama loh. Kalau aku sih jadi semangat kuliah ya. Seriusan? Aku mau ketemu gitu. Tapi kalau berantem kayak gitu ya. Berarti jadinya Anda tidak mau ketemu dosennya, tapi mau ketemu pacarnya doang ya. Iya. Itu ragu ya. Dikat. Dosen ini ada masalahnya. Oh bercanda. Semangat aja. Berarti lebih semangat. Berarti kamu tidak merasa terganggu gitu dengan adanya kehadiran pasangan? Enggak, soalnya aku sama dia udah satu organisasi, sering satu kepanitiaan juga, jadi kayak malah jadi semangat, bukan malah jadi ngeganggu. Ternyata pacaran sekarang positif coy. Anak Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pacarannya melalui organisasi. Membangun kampus dan generasi bangsa untuk menjadi negara yang maju di 2045. Tepuk tangan dong ini. Yang keras. Luar biasa. Ji, udah berapa lama sih tadi Ji pacarannya? Lupa Ji? Setahun lebih. Lama juga ya? Iya lumayan. Apa yang kamu alami selama setahun itu? Apakah kamu merasa lebih terdorong untuk jadi belajar semakin giat, membuat karya seni semakin giat, content creating makin hot gitu kan? Atau apa? Dengan adanya pacaran itu memberikan dampak apa buat hidup kamu? Kalau aku sih fluktuatif ya, kayak harga pasar. Harga saham coy. jadi kadang naik, kadang rasanya tuh menggebu-gebu banget gitu untuk bisa produktif. Dan kebetulan juga memang alumni kan, jadi pengalamannya lebih banyak. Yes.
Ya senangnya sih lebih banyak sharing sessionnya juga sama dia, lebih sering ngobrol. Terus memang anaknya komunikatif banget kan, jadi kayak lagi dipuji. jadi kalau ada apa-apa bisa langsung cerita soal perkuliahan. Berarti kalau menurut Aji sampai sejauh ini kamu lebih merasa hubungan kamu tuh yang kamu temukan di Unibin itu lebih konstruktif ya, dibandingkan dengan malah destruktif ya. Artinya membangun kamu banget, malah kamu jadi kayak semakin bagus berkarya karena ada masukan dari input dari si Eneng itu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, betul. Valka penyiar radio, silakan Valka penyiar radio, Anda harus berbicara lebih banyak. Oke. Apa dampaknya kira-kira? Jujur aku pribadi meskipun baru sekitar 2 bulan, tapi bener ngerasain impact yang bener-bener ngaruh. Kalau waktu kemarin UAS itu, UAS UTS, aku tuh justru malah lebih produktif. Yang biasanya aku deadlineer orangnya, justru bisa ngerjain tugas tuh lebih cepat beres. Karena ya aku punya apa ya, kayak namanya tuh dorongan dan juga disemangatin. Bedanya tuh kalau biasa misalnya dulu UTS atau UAS ya biasa aja kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh biasanya ya biasa aja, nggak ada yang semangatin kayak loyo gitu. Tapi jadi sedih lah ya dulu kayak gitu. Ya makanya lebih kerasa kayak apalagi disemangatin tuh malah jadi kayak mengerjain itu lebih lancar gitu, kayak ada yang nungguin nih gitu. Nungguin mau jalan nih, habis uang habis saudara-saudara, bahaya ini, ada potensi masalah gitu. Oke, teman-teman, aku mau nanya mungkin gini, mungkin ke salah satu lah ya di antara kalian yang mungkin pernah mengalami keadaan kayak gini. Kadang tuh kan kayak yang tadi Catherine bilang bahwa namanya menjalin relationship sama orang, baik itu dalam hal pertemanan, percintaan atau apapun itu, pasti adalah momen yang kita tuh pasti ada di momen yang down banget. Artinya nggak mungkin lah, apalagi 2 tahun, setahun ngejalin hubungan baik terus gitu kan. Kalau ada yang begitu kan saya juga mau ya baik terus gitu. Tapi kan pasti di tengah-tengah itu tuh ada masalah, ada segala macam. Aku tuh pernah ini kan kalian ceritanya membangun kisah percintaan itu kan satu perguruan tinggi, yang artinya berarti hampir setiap hari kamu tuh sebenarnya ketemu harusnya sama dia gitu. Gimana cara kalian mengatasi permasalahan ketika kamu lagi ada problem satu sama lain, tapi kamu satu kampus dan harus ketemu setiap hari, tapi di sini kayak aku lagi nggak mau ketemu, kayaknya gue capek banget nih beneran deh. Apa sih biasanya solusi yang kalian temukan? Siapa nih kira-kira yang mau jawab atau yang mungkin pernah merasakan hal serupa gitu? Aji mungkin pernah ngerasain nggak kayak gitu? Kalau dari aku sih mau nggak mau harus ketemu ya. Maksudnya kadang tuh kalau misalkan kita lewat chat hanya sebatas kayak lewat telepon gitu, ada kecenderungan untuk miskomunikasi gitu. Betul. Sehingga perasaan atau kegelisahan masing-masing itu nggak tersampaikan. Nah, gimana caranya? Mau gak mau, nggak mau apapun, kita harus ketemu dulu gitu. Yang penting kita ngobrol dulu, nanti masalahnya selesai di situ. Biasanya kayak gitu. Kalau dari cewek deh, awal deh. Biasanya cewek itu kadang-kadang suka ada aja masalah yang nggak jadi masalahnya masalah. Iya. Saya membuat masalah. Iya lagi. Kayak mengakui gitu kan, kayak Enggak kok, enggak. Enggak. Nah, gimana cara kamu menghandle keadaan kayak tadi? Kalau misalnya dari Aji kan memang Aji tuh kelihatan kayak lebih dewasa gitu. Jadi dia siap menyelesaikan masalahnya dengan lebih tenang dan seterusnya gitu kan. Kalau kamu gimana? Sama sih, di kuncinya itu ya komunikasi. Cuman kalau misalnya lagi berantem terus ketemu di kampus, ya udah biasa aja. Jadi kelihatan sama orang ya udah baik-baik aja. Pas di belakang ya udah berantem gitu. Enggak dong. Maksudnya kayak ngobrol gitu, maunya gimana. Jadi berantemnya debat ya. Debat. Kamu nih apa sih kok kayak gini sih? Aku nggak suka loh kalau kamu kayak gitu kan. Iya, aku gitu. Oh kamu? Ya kalau dia oke. Ya. Cowok tuh sabar sekali saya. Apabila Anda ingin belajar berkomunikasi dengan baik, masuklah ilmu komunikasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Jangan lupa scan. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, saya penasaran banget sebetulnya. Saya punya satu, karena saya dosen kan ya, mungkin generasi kita pasti beda ya. Saya jujur, Anda masih sangat muda sekali gitu kan. Saya penasaran tuh gini loh, banyak orang yang mengkritisasi gaya berpacaran anak zaman sekarang. Jujur aja ya, kan Feren, artinya kan zaman sekarang kan sosmed tuh kan merajalela.
Bahkan kayak kadang-kadang tuh sesuatu yang salah pun bisa jadi benar gara-gara sosmed gitu kan. Nah salah satunya tuh banyak banget justifikasi atau pembenaran dengan cara pacarannya anak zaman sekarang yang menurut saya kadang-kadang lumayan unik lah gitu loh. Artinya unik itu maksudnya gimana? Kan kadang suka, tahu nggak sih yang suka di TikTok muncul ada anak SD gitu kan pacaran gitu manggilnya apa? Ayah bunda. Gitu kan ya. Atau nggak misalkan dia papi mami gitu kan kayak mohon maaf ibu, ibu kan masih mau UN gitu kan. Gimana caranya dia manggilnya udah papi mami gitu kan? Tapi kan ya gimana? Maksudnya itu mungkin pengaruh dari si sosial teknologi tadi itu yang mengakibatkan orang jadi kecenderungannya mengarah ke arah sana. Ada nggak sih kalau dari perspektif kalian pesan yang bisa kalian sampaikan bahwa kita kan melihat teman-teman berempat ini kan hubungannya sehat banget. Ada yang tadi di organisasi, ada yang memotivasi karyanya. Jangan salah satu teman kita ini konten kreator terkenal loh gitu kan. Terus Pak kan juga punya radio terkenal. Saya terkenal di Ambaka. Nah, ada nggak sih pesan yang mungkin bisa kalian kasih ke mereka-mereka ini supaya pacaran sehat dong? Buktinya Gen Z juga kan, kalian Gen Z ya sebenarnya hitungannya. Gen Z juga tuh bisa pacaran sehat loh gitu. Tapi kan faktanya kalau yang kita lihat di sosmed Gen Z kan gitu loh. Ada nggak sih yang kalian bisa kasih saran untuk teman-teman kita yang mungkin lagi pacaran atau mungkin in a toxic relationship? Bener gak sih? Toxic relationship ya. Nah, apa sih pesan dari kalian buat mereka supaya mereka bisa ngikutin cara kalian yang keren gitu, pacaran tapi membangunkan, memberikan dampak positif untuk pembelajaran kalian buat lebih lagi. Mungkin dari Catherine. Silakan Catherine, kira-kira kamu ada pesan apa gitu mungkin? Mungkin kalau pacaran dijadiin kayak temen aja, temen sharing semua gitu. Kayak sharing masalah ada apa gitu, mungkin ada keresahan, sharing aja pokoknya. Jadi nggak ada beban? Iya. Jadi kayak kalau ada masalah apa, obrolin, jangan diem aja gitu ya? Jangan dipendam sendiri. Kalian tahu kasus yang kemarin baru-baru ini kan, yang di China itu ada satu yang sampai meregang nyawa gitu kan, kalau nggak salah, karena masalah percintaannya gitu ya. Itu kan mungkin lebih ke masalah gimana kita kurang menghargai pasangan kali ya, sampai akhirnya terjadi kejadian kayak tadi gitu. Nah kalau dari Catherine sendiri maksudnya gimana sih cara simple yang bisa kita lakukan, apalagi kamu sebagai cewek gitu kan, untuk menghargai pasangan kamu yang pasti kan karakternya beda, semuanya beda gitu. Apa sih langkah strategisnya? SWOT analysis kali. Apa sih kira-kira yang kamu bisa lakukan untuk menghargai pasangan? Sesimpel apa sih sebenarnya menurut kamu itu bisa dilakukan gitu? Mungkin ya komunikasi sih. Jadi dengan kamu membangun komunikasi itu udah contoh baik ya untuk menghargai. Jadi nggak semuanya dari dia, tapi kita juga saling. Nah itu kata kuncinya saling gitu ya. Kalau dari Aul gimana Aul komentarnya? Apa kalau misalnya saran atau komentar sarannya dulu? Kalau misalnya dari aku ya sama sih, komunikasi itu penting banget. Kalau aku tuh ngejadiin pasangan aku tuh dua, bisa jadi teman dan juga bisa jadi pasangan. Jadi aku tuh jadi kayak misalnya aku lagi butuh temen, ya udah dia jadi aku lagi butuh temen gitu. Terus kayak ya udah aku mau jadi best friend kamu. Oh ini. Tapi kalau misalkan aku lagi jadi butuh pasangan, itu kalau kamu dewasa sedikit, banyak tuntutan hidup Anda ya. Betul. Iya luar biasa sabar sekali sebenarnya. Ini yang harus kita undang adalah cowoknya. Kita mau tahu bagaimana sabarnya dia bisa menghadapi seorang Aul yang lucu dan imut ini. Kalau dari Aji, kelihatannya kan kamu tuh sabar, tenang gitu. Kamu ada pesan apa sih kalau misalkan untuk teman-teman kita di sana yang, karena kan biar kita tahu gitu ya bahwa sebenarnya pacaran itu bukan sesuatu yang negatif loh. Pacaran itu bisa juga jadi konstruktif. In relationship with someone tuh bisa menjadi sesuatu yang membangun. Apa kira-kira pesan dari kamu Ji buat mereka? Kalau aku sih yang jelas sih harus selesai sama dirinya dulu sendiri sih. Kayak ya kita nggak akan siap untuk selalu menjalani relasi sama orang kalau kita belum selesai gitu. Yang paling penting adalah respect to other. Jadi kayak komunikasi juga kan bagian dari respect ya. Jadi bagaimana cara kita menghargai prinsip masing-masing gitu. Gimana cara kita ngehargain keresahan masing-masing, kalau lagi marah kita ngebujuknya kayak gimana gitu, udah tahu satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri karena saya belum selesai dengan masalah saya. Agak kena. Bagus tuh tadi. Bener komentarnya. Tapi gue setuju sih. Aku mau komentari sedikit ya Ji. Gue setuju banget dengan apa yang tadi Aji bilang sebetulnya. Karena ketika seseorang belum selesai dengan apa yang ada dalam dirinya sendiri, dia nggak akan pernah bisa menghandle orang. Itu benar. Saya ngalamin sendiri. Dulu ketika saya kan pernah kecil ya, dulu kan masih segini. Pas saya waktu masih muda, masih remaja juga, ketika saya pernah punya pasangan gitu ya, saya merasa kayak, aduh, saya masih kehilangan banget gitu. Akhirnya setelah itu mungkin saya pernah deket lagi sama orang gitu, tapi nggak pernah jadi.
Mungkin salah satu alasannya ya karena kita belum selesai dengan diri kita. Gimana lo mau bawa orang kalau lo sendiri nggak selesai sama diri lo? Maksudnya, ya kan? Jadi sabar ya. Saya lagi MC ya. Saya itu lagi curhat, konsultasi psikologis. Jadi emang bagus sih tadi yang Aziz bilang bahwa memang ternyata kalau kita settle dengan diri kita sendiri, kita pasti akan lebih bisa ngebawa orang dan itu malah akan berdampak positif buat hubungannya. Saranmu apa nak? Kalau dari aku sih selain tadi mungkin yang bisa dari utama komunikasi, selain komunikasi sih kita harus pengertian. Karena percuma kalau misalnya kita mengkomunikasikan apa yang kita masalahkan atau misalnya apa yang kita inginkan, tapi kalau misalnya nggak saling mengerti, kayaknya akan percuma komunikasi itu dijalanin sih. Apa? Interview orang yang interview ngobrolin. Iya, lucu nih. Ini kalau buat gimmick acara menarik ini. Ini nanti harus ada yang di bagian awal acara tuh yang saya kayak gitu. Nah itu lucu. Itu lucu banget. Ya apa Falka? Selama aku ngejalanin juga, kita tuh justru jarang berantem, maksudnya tuh kayak kita tuh selalu mengkomunikasikan apa yang kita rasain, misalnya kita nggak suka apa, dan kita selalu mengerti satu sama lain untuk dibicarain. Jadi bukannya malah kita berantem gak jelas, bukannya kita malah kayak berantem saling memusuhin kayak misalnya nggak ngobrol, tapi lebih baik kita obrolin dan kita mengerti gitu. Enaknya ya kita bisa terus belajar untuk bisa berkembang terus ke masalah-masalah selanjutnya dan kita bisa ngadepin gitu sih. Keren ya. Jadi sebenarnya intinya balik lagi ke diri kita masing-masing juga ya. Ya kita berharap ketika teman-teman nanti memutuskan ingin berteman lebih dekat lah ya dengan temannya yang lain, dari prodi lain atau dari manapun itu, bahkan di luar kampus pun, ya paling nggak siapin diri kalian dulu lah, siapin mental gitu. Karena namanya juga memasukkan orang dalam kehidupan kita tuh kan nggak gampang, orang kita ngurus diri kita sendiri aja susah gitu kan. Ya bagus juga sih tadi benar. Oke, yang Fakta bilang oke juga. Kayaknya sekarang gue mau masuk sedikit ke sesi games dong. Jadi tugas kalian gampang banget nih. Sisi putih itu artinya belum pernah. Sisi hijau itu artinya pernah. Jadi jawabannya pernah atau belum pernah gitu ya. Jangan ada jawaban tengah, jangan begini. Saya nggak menerima jawaban begini. Saya nggak tahu itu pernah atau belum pernah. Nah, tapi ke sononya jangan ke saya. Kalau ke saya kan nggak kelihatan ke sana. Nah, gitu. Hijau pernah, putih belum pernah gitu ya. Pertanyaan pertama, jawab dengan hati-hati. Belum pernah, pernah. Pernah atau tidak pernah kalian berantem sama pasangan pas lagi ada di lingkungan kampus? Pernah atau nggak pernah sih kamu ikutan? Belum pernah. Pernah. Yang pernah saya mau tahu. Pas berantem gimana cara nutupinnya? Kan malu coy diliatin orang lewat seliweran. Iya, makanya di chat. Oh di chat. Padahal depan-depanan. Lucu ya. Saya sama Aji nih kan. Iya. Dulu di sini Aji berantem sama Aji. Aji, kamu ada seru. Iya. Terus matanya ini cuma gini bombas. Iya benar. Terus ngeliatin doang. Terus dia chat lagi. Gitu ya. Mana itu jadi berantem? Iya. Tapi pernah berarti. Pernah. Bagus. Oke. Jadi jujur dan memberikan tipsnya pakai chat. Iya. Jangan sampai kelihatan orang. Malu coy. Apa? Pertanyaan kedua. Pernah atau belum pernah satu kelas bareng sama pasangannya? Belum pernah. Pernah. Oh, karena satu jurusan ya. Apa yang dirasakan pada saat satu kelas bareng sama pasangannya? Seneng. Langsung. Untuk dosen yang mengajar mahasiswa kami sama Catherine silahkan lebih aware. Karena mungkin dia tidak senang dengan andanya, senangnya dengan pasangannya. Agak-agak bahaya ya. Pernah berapa kali kamu satu kelas sama pasangan? Cukup sering sih. Ya, duduk sebelahan. Enggak. Oh bagus. Ini contoh yang baik ya. Jadi supaya kalau misalkan teman-teman lagi mau belajar ya fokus ke belajarnya aja, jangan macam-macam. Nanti malah sebelahan ujung-ujungnya nggak belajar, malah nanya kamu udah makan apa belum. Nah, repot ya kan. Pertanyaan ketiga, pernah atau belum pernah ngajak pasangan kalian kenalan sama dosen program studinya masing-masing? Kan pasti biasanya kan ada dong kayak Falka curhat ke Pak Bimo gitu kan, jadi kayak kenalan dulu sama Pak Bimo nih, Pak sih pacar saya gitu. Pernah atau belum pernah? Kalau udah kenal gimana? Karena Kalau udah kenal, sama-sama kenal gitu. ya juga ya. Ya pokoknya pernah atau belum pernah gitu jatuhnya. Kalau yang belum kenal deh, misalkan kayak Aji punya dosen A, terus kan pasti si A punya dosen lagi yang beda gitu kan. Terus kalian memperkenalkan diri ke dosen masing-masing gitu kan. Pak, kenalin pacar saya nih gitu. Karena belum pernah semua? Belum. Kalau
seru kalian. Saya dulu waktu zaman pacaran kuliah saya kenal saya semua. Pak, akhirnya saya dapat. Bagus itu. Pertanyaan terakhir. Pernah atau belum pernah ujian, nyontek atau minta dibantuin sama pasangannya? Jujur. Ini akan mempengaruhi tingkat kelulusan Anda ya. Jadi tolong dijawab dengan hati-hati karena bisa jadi kelulusan Anda nggak tahu kan. Belum pernah semua? Ya bagus lah ya. Tapi kalau kerja kelompok bareng pasangan kan bagus ya. Pasti rata-rata pernah lah ya minta bantuan. Skripsi dong, tolongin gimana nih cara bikin data normal gitu ya. Jadi yang umum-umum lah ya. Keren banget nih. Teman-teman, saya punya satu pertanyaan terakhir yang harus kalian jawab. Dan ini mungkin akan membantu teman-teman lain juga untuk menginspirasi supaya mereka menjadikan semua hal yang mereka lakukan itu positif. Dalam hal ini berarti ketika mereka berteman dekat, mereka harus bisa bawa pertemanan mereka ke arah yang positif gitu ya. Ada nggak satu hal yang kalian bisa sampaikan ke kita? Hal apa yang paling kalian ingat dari cara kalian pacaran itu yang membuat kalian semakin termotivasi buat belajar? Misalkan apanya? Kayak perhatiannya, karena careness-nya, atau karena kehadirannya cukup Pak. Dengan hadir orangnya aja kadang-kadang saya langsung bikin boosting gitu ya. Langsung ngerjainnya cepat atau apa? Apa yang kalian ingat dari pasangan kalian satu yang membuat kalian semakin termotivasi untuk belajar? Dari Papa dulu deh, sekarang dari cowok. Oke, mungkin sejujurnya kalau semangat dari pacar itu sebagai motivasi tambahan sebenarnya. Balik lagi sih kalau misalnya untuk semangat belajar kita harus harus kuatin di diri kita untuk bisa motivasi diri sendiri. Kita harus semangatin diri sendiri, jangan bergantung sama orang lain. Nah, aku jadiin pacar aku itu sebagai ya semangat tambahan aku untuk bisa lebih lebih semangat lagi aja gitu. Jadi semangat sebagai pacar ini ada sesuatu yang memberikan tambahan nilai value buat kita, bukan yang malah merusak ya. Pastinya yang malah membuat kita semakin terdorong untuk menjadi lebih baik. Ji, apa Ji? Pesannya Ji? Kalau aku sih yang jelas tumbuh bareng sih. Wih, Gimana pun caranya. Gitu loh. Ya gimana pun caranya, seapapun hubungannya, relasinya kayak gimana pun, ya kita sama-sama tahu kalau kita punya tuntutan untuk saling tumbuh gitu. Dan gimana caranya sebagai pasangan, kita ya saling dukung untuk ke arah yang sesuai yang kita mau. Berarti yang paling kamu ingat dari pacar kamu itu adalah dia suportif banget kayaknya ya buat kamu ya. Iya. Jadi dengan kondisi dia bahkan udah lulus pun dia masih tetap memperhatikan kamu sampai kamu tuh merasa kayak apapun yang kamu lakukan didukung, dan itu malah membuat kamu menjadi semakin maju dan semakin baik lagi. Iya betul. Suportif, kata kunci yang kedua. Gimana Ul? Kalau aku saling support sih, kayak Sama. iya sama. Mau dia kayak gimana, yang penting baik, jalannya baik, ya udah support aja. Ya artinya tetap ya kan kalau jalannya salah mesti support. Iya, enggak dong. Salah terus. Gitu ya, mungkin. Jadi artinya kalau misalkan jalannya baik, kita pasti akan support Iya, juga. dorong Tapi terus. mungkin kalau jalannya sekali waktu salah arah dikit bengkok gitu ya, berarti kita adalah yang bertugas untuk meluruskan kembali untuk menjadi lebih baik. Betul. Ya. Catherine yang terakhir, gimana Kat? Sama sih, saling support dan saling mengerti. Nah, saling mengerti. Jadi kalau kita bisa memahami pasangan kita dengan segala kerumitannya, kita pasti akan bisa menjaga diri kita lebih baik lagi dan juga mengembangkan dirinya untuk jadi lebih baik lagi ya. Keren banget. Tepuk tangan dong buat kita semua. Untuk kalian yang bahkan masih jomblo pun nggak usah khawatir. Bisa dicari lah ya yang kayak begitu. Ingat loh, tadi ada yang tiba-tiba ketemunya di mana? Di PKKMB. PKKMB itu acara mahasiswa baru gitu. Berarti dari mahasiswa baru udah saling lirik-lirikan. Gitu. Tahu kan? Ya. Jadi artinya kalau kalian belum punya jodoh pun ya sebetulnya proses belajar bisa kita temukan dimanapun. Teman deket kita pun juga kan nggak harus pacar ya. Teman deket kita yang kita udah deket banget, yang sayang banget juga, itu biasanya bisa jadi support system buat kita. Apalagi kalau kalian yang punya pasangan. Intinya mah sebenarnya kesimpulannya dari semua teman-teman yang ada di sini, mereka tuh benar-benar menganggap proses hubungan atau menjalin hubungan mereka dengan pacar itu tuh betul-betul mengembangkan atau mendevelop diri mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat kan positif banget ya. Ada yang support karya, ada yang support dalam bentuk diskusi, menjadi teman dekat dan seterusnya. Ya intinya carilah pasangan yang baik dan pasangan yang baik lah. Nggak harus pasangan, tapi teman pun juga pasti cari teman yang paling baik. Yang jangan merusak teman-teman, yang jangan malah bikin teman-teman malah downgrading, tapi justru harus upscaling. Jadi benar-benar teman-teman harus cari orang atau pasangan yang memang bisa menunjang dan mensupport apa yang kalian lakukan atau yang kalian jalankan. Terima kasih banyak untuk Catherine, untuk Abu, untuk Aji, untuk Tulus, untuk Valka.
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru lagi pastinya. Dan teman-teman harus ikutin terus podcast seru karena siaran unik ini tapi ringan ini akan terus ada menghadiri kalian atau menghampiri kalian setiap minggu. Jadi jangan lupa setiap Jumat ditunggu ya siaran kita. Antara hari Jumat dan Senin kita akan selalu publish acara seru, dan kali ini kita bersama dengan mereka berempat memahami bagaimana masalah percintaan bisa kita selesaikan dengan cara yang baik. Sampai jumpa di acara podcast seru berikutnya. Dadah.